Mulai-mulai ada muka lintang ini. Ini Nopal Jahit Rabani. Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke dalam Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapa? Saya, Pak. Siapa? Nama saya Ria, Pak. Oh, Ria Stefani. Iya, Pak, betul. Oke, nanti untuk keperluan koordinasi, saudara tolong buatkan grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp Baik. untuk mata kuliah ini. Baik, Nanti Pak. saya dimasukkan ke dalam grup itu ketika sebagian besar mahasiswa sudah masuk ke dalam grup. Oh, oke, Pak. Baik. Oke, untuk acara perkenalan ya nanti kita akan gunakan grup WhatsApp ya, sehingga Zoom meetingnya nggak terlalu lama ya. Jadi kita di Zoom meeting khusus ngebahas masalah untuk yang hari ini kita akan bahas sedikit mengenai aturan perkuliahan ya, dan apa namanya itu dan kita mulai belajar ya. Jadi kita akan menggunakan Zoom meeting dua sesi ya, 2 kali 40 menit. Nanti setelah sesi pertama berakhir ya,
Jadi kalian langsung masuk lagi lewat link yang kedua yang sudah disiapkan di SIPS. Apakah ini hari pertama kalian kuliah? Ini hari pertama betul? Iya, Pak. Oke, hari pertama ya. Betul, Pak. Ya, kalian hari ini ada berapa mata kuliah? 2, Pak. 2. Pak. Satu lagi apa jam berapa? Jam 1. Jam 1. Jam 1 mata kuliah apa? Jam 1 mata kuliah apa? Pengantar manajemen. Oh, pengantar manajemen. Ya. Iya Pak, betul. Oke. Baik, saya bahas sedikit mengenai aturan perkuliahan ya. Jadi kuliah itu akan terbagi menjadi 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan tatap muka ya. Jadi ada 14 pertemuan tatap muka dan 2 ujian ya, 1 ujian tengah semester, 1 ujian akhir semester. Nah, nanti akan ada 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan ada 7 pertemuan setelah ujian tengah semester. Nah, selama Zoom meeting, saya akan melakukan penilaian. Selama Zoom meeting, saya akan melakukan penilaian. Itu dalam bentuk tanya jawab. Ya. Jadi ketika kuliah berlangsung, saya akan sering mengajukan pertanyaan, ya, baik berupa pertanyaan teori maupun pertanyaan soal, ya, soal hitungan. Dan di situ kalian akan dinilai. Ya. Nah, kalau kalian bisa menjawab, ya kalian harus menyebutkan nama kalian, dan kemudian terhadap setiap jawaban yang benar, ya, baik benar seutuhnya maupun benar sebagian, itu akan ada istilahnya skor bonus, ya. Nah, skor bonus ini akan ditambahkan kepada nilai ujian tengah semester atau ke ujian akhir semester. Ya, sebagai contoh, sebelum UTS akan ada 7 pertemuan. Ya. Nah, misalnya kalian sering menjawab dengan benar soal-soal yang saya berikan sama Zoom meeting. Misalnya dari 7 pertemuan itu, kalian berhasil mengumpulkan total skor 10 misalnya saja. Ya. Nah, maka ketika nanti ujian tengah semester sudah dapat nilai 60, ya, maka 60 itu akan ditambah dengan 10 tabungan, 10 nilai tabungan berupa skor bonus yang kalian dapatkan selama 7 pertemuan dijumlahkan. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam sistem adalah nilai kalian 70. Ya. Nah, demikian juga nanti setelah UTS, juga kalian di dalam Zoom meeting itu harus mengumpulkan skor bonus itu dengan cara menjawab pertanyaan. Ya. Nah, nanti dijumlahkan semuanya, skor bonus itu, nanti ditambahkannya ke nilai ujian akhir. Nah, sistemnya seperti itu, ya. Itu mengenai penilaian, ya. Jadi kalian bisa menambahkan nilai UTS maupun ujian akhir dengan aktivitas sehari-hari, ya, selama Zoom meeting, ya, itu selama Zoom meeting. Nah, tentunya nanti di samping ujian tengah semester maupun ujian akhir semester ada juga tugas atau kuis, ya. Jadi wujudnya bisa tugas, bisa juga kuis. Nah, dalam rancangan awalnya, bobot untuk UTS 30%, bobot untuk ujian akhir 30%. Ya. Nah, kemudian yang 40% lagi itu adalah gabungan antara tugas dan kuis. Ya. Jadi 30% UTS, 30% ujian akhir, yang 40%-nya adalah gabungan antara UTS dan kuis. Gabungan antara tugas dan kuis maksudnya. Seperti itu. Ada yang bertanyakan sejauh ini? Apakah ada yang bertanyakan mengenai penilaian? Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Mengenai pembobotan, saya masih kurang mengerti. Itu akumulasinya untuk
nilai di akhir atau bagaimana ya Pak pembobotan itu? Nah, yang tadi saya uraikan ya, itu adalah untuk nilai akhir ya, untuk nilai akhir. Sebentar, saya mau kalau sudah kurang jelas, sebentar saya akan tunjukkan. Saya akan buka file Microsoft Word ya. Nah, ini sudah muncul belum file Microsoft Word yang saya tampilkan? Apakah sudah muncul atau belum? Sudah Pak. Oke. Nah gini, ya tadi kan saya katakan bahwa UTS ya itu kan 30%. Nah, kemudian ujian akhir itu 30%. Nah, kemudian berikutnya tugas ya, anggaplah misalnya 20% misalnya ya. Kemudian kuis misalnya 20%. Nah, ya. Apabila saudara apa namanya itu mendapatkan nilai UTS-nya misalnya 70 ya, maka ini 30% dikali 70 ya, itu menghasilkan 21 ya. Kemudian ujian akhir ya, bobotnya 30% juga ya, itu dikali anggaplah misalnya ujiannya dapat 60 ya, kali dapat 18. Kemudian misalnya tugasnya 20% ya, dikali misalnya tugasnya dapat 80 ya, dapat nilai 16. Kemudian kuisnya 20%. Dikali misalnya saja nilai kuisnya dapat 80 juga ya. Dapat nilainya 16 dari sini. Nah, kemudian ini akan dijumlah ya. Dijumlah 21 tambah 18 ditambah 16 tambah 16 ya, menghasilkan 71 ya. Ini dijumlah dapatnya 71. Nah, maka nanti 71 ini akan dikonversi, apakah nilainya itu akan jadi B, apakah akan jadi BC, ya. Itu nanti dilihat sesuai dengan ketentuan kampus. Ya. Oke. Tadi saya lupa ya, apa nama itu. Ini yang saya tulis tadi, rupanya aturan kampus lain. Ini yang saya tetapkan di kampus lain ya. Saya lupa, ini kan Streamlog ya. Streamlog apa namanya itu, kalau begitu ini ujian akhirnya 40% ya. Sebentar. Jadi UAS bukan 30% ya, tapi 40%. Maaf ya. Saya lupa ini Streamlog nih ya. Karena saya juga mengajar di Universitas Telkom ya. Kalau di Telkom saya menggunakan aturan ini. Oke, ini jadi 24 ya. Nah, ini kuisnya 10%. Nah, ini jadi berapa? Ini ya. Ini 8. Nah, gitulah ya. Nanti saya dijumlah aja berapa gitu ya. Jadi untuk ujian ujian akhir 40% ya. 40%. 40% ujian akhir, 30% ujian tengah semester. Sisanya tugas dan kuis gabungan. Seperti itu. Ya, apakah ada yang bertanyakan? Atau yang tadi masih kurang jelas? Izin Pak. Ya, silakan. Siapa Ya, namanya? saya Waladin, Ya. NPM 16121024. Izin bertanya Pak, terkait pengumpulan tugas sendiri, Bapak apakah ada ketentuan khusus? Misalkan tugasnya itu harus bagaimana, terus pengumpulannya itu bagaimana? Seperti itu Pak, terima kasih. Apa pengumpulan tadi? Saya kurang jelas. Apa pengumpulan? Pengumpulan tugas. Ya. Pengumpulan tugas Pak. Ya, pengumpulan tugasnya bagaimana? Apakah ada ketentuan khusus untuk mengumpulkannya? Seperti itu. Contohnya ketentuan khusus misalnya seperti apa? Misalnya. Contohnya misalkan untuk tugasnya itu menggunakan PDF, Word atau bagaimana seperti itu Pak? Oh, baik ya.
Untuk tugas tidak ada keseragaman ya, berarti kan bisa ada beberapa tugas ya, bisa ada beberapa tugas, bisa ada beberapa kuis. Nah, untuk tiap tugas atau kuis itu bisa saja ketentuannya beda-beda ya. Jadi tidak seragam semuanya di antara semua tugas itu atau kuis itu. Gitu. Yang pasti hari ini nggak ada tugas ya, untuk hari ini nggak ada tugas. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, tadi sudah tentang penilaian sudah ya. Nah, oke. Ya. Oke, sekarang mengenai cara belajar ya. Mengenai cara belajar ya. Nah, sebenarnya saya maunya menyampaikan ini kemarin di grup WhatsApp ya. Kalau grup WhatsApp sudah terbentuk, saya kemarin tadinya mau minta kalian untuk ya, untuk sebelum Zoom meeting itu membaca dulu materi ya. Kan kuliah hari ini kan dimulai jam 8 pagi ya, Zoom meetingnya ya. Nah, sedangkan menurut jadwal kan jam 7 kan. Nah, maksudnya jam 7 sampai jam 8 itu harusnya kalian baca dulu materinya, baca dulu materi yang sudah ada di SIPS ya. Karena saya belum sempat mengumumkan via WhatsApp, jadi ya mungkin sebagian di antara kalian ada yang sudah baca ya, ada juga yang belum baca barangkali. Nah, tapi pada intinya ya, kita cara belajarnya itu adalah sebelum untuk setiap kali kuliah ya, seminggu sekali ya. Sebelum kuliah itu kalian harus membaca dulu ya, membaca dulu materi di SIPS ya. Nah, karena selama Zoom meeting itu ya, itu kita hanya bahas sebagian saja yang betul-betul kalian sulit atau tidak paham seperti itu ya. Kalau mau di cover dalam Zoom meeting itu bisa sangat lama ya. Sebenarnya materi yang di-upload di SIPS itu kalau mau di Zoom meeting kan ya, dari awal sampai akhir lengkap itu makan waktu yang sangat lama ya. Nah, sehingga kalian harusnya membaca dulu ya. Nah, sehingga di saat Zoom meeting itu kita hanya bahas hal-hal yang sulitnya saja, hal-hal sulit, hal-hal yang kalian merasa sulit ya. Itu. Tapi nggak apa-apa ya. Itu mulai berlaku minggu depan dan seterusnya ya. Jadi kalian baca dulu materi sebelum kuliah. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, di antara kalian apakah ada yang sudah baca, baik sebagian maupun seluruhnya dari materi di SIPS? Apakah ada yang sudah baca? Baru sebagian, Pak. Sebagian, Pak. Baru sebagian, Pak, sudah. Iya, saya Nah. juga nggak baca. Baik. Oh ya, sebentar, saya mau menunjukkan dulu ya, satu website ya, yang itu sering kita pakai selama kuliah matematika bisnis ini. Bentar saya tunjukkan ya. Bentar saya tunjukkan. Nah, ini. Nah, sudah muncul websitenya, namanya websitenya encyclopedia.com. Ya, sudah terlihat belum? Sudah? Sudah, Pak. Oke, Sudah. ya. Sudah, Pak. Nah, ini kalian bisa klik di bagian matematika bisnis ini ya, akan muncul materi. Ya. Nah, tapi tentunya materi ini ya, itu nanti akan disesuaikan. Ya, akan disesuaikan apa namanya itu, belum tentu kita akan persis urutannya seperti ini ya. Tapi ini secara garis besarnya saja intinya seperti itu ya. Nah, ini website ini punya saya sendiri ya. Saya sendiri yang mengisi materi di website ini. Nah, kalau kita lihat materi hari ini adalah meliputi bab 0 dan bab 1 ya. Nah, sebenarnya ya materi intinya adalah bab 1. Ya, sebenarnya materi inti hari ini adalah bab 1 ya. Nah, tetapi ya karena bab 1 ini berhubungan dengan himpunan ya. Nah, tadi di sini saya menambahkan bab 0. Ya, sebenarnya bab 0 ini bukan topik pertama
ya. Ini hanya mengingatkan kita ya mengenai materi mengenai himpunan yang pernah didapatkan waktu SMP atau waktu SMA ya. Materi himpunan. Nah, kalau kalian lupa, nah di sini diingatkan kembali. Jadi sebenarnya bukan materi utama kita ya. Nah, materi utama kita adalah yang ini. Himpunan ya. Himpunan bilangan ini materi utama kita. Oke, ya. Nah, tapi ada bagusnya sedikit saja ya, sedikit saja kita bahas mengenai operasi gabungan maupun irisan ya di dalam operasi gabungan, irisan dan penjumlahan ya. Dan operasi komplement ya. Kita akan bahas sedikit, tidak apa-apa ya. Nah, sekarang saya mau bahas misalnya operasi pada himpunan ya. Operasi pada himpunan. Mengenai konsep himpunan itu apa dan sebagainya, silakan kalian baca di sana di yang sudah saya kirimkan di SIPS. Ya, anggaplah misalnya saya punya himpunan misalnya A ya. Nah, ini isinya adalah 1 ya, 4, 5, 6, 8 ya. Nah, misalnya saya punya himpunan B ya. Himpunan B ya. Misalnya itu adalah 1, 2 ya. 5, 7, 9, 10, 8, 9, 10. Nah, kemudian himpunan semestanya dinamakan dengan S lambangnya. Ini adalah bilangan asli ya yang kurang dari 10. Kurang dari 11, maaf. 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini adalah himpunan semesta namanya ya. Himpunan semesta adalah himpunan ya, yang memuat semua himpunan yang sedang dibicarakan. Ya. Nah, di sini himpunan yang sedang dibicarakan adalah himpunan A dan himpunan B. Ya, ini yang sedang kita bicarakan ya. Dan himpunan semesta itu ya, itu memuat semua himpunan yang sedang dibicarakan. Ya, ini himpunan semesta. Nah, terhadap himpunan kita bisa melakukan operasi ya. Misalnya operasi irisan ya, irisan. Nah, operasi irisan A iris B. Ya. A iris B. Iris itu lambangnya di mangkok terbalik. Ya. Nah, ini lambangnya. A iris B. Ya. Itu berisikan semua anggota A yang juga merupakan anggota B. Ya. Jadi yang menjadi anggota A irisan B ya, itu adalah semua anggota himpunan semesta ya yang sekaligus merupakan anggota A maupun anggota B. Ya. Jadi kita lihat bahwa satu ini anggota A sekaligus anggota B. Ya. Jadi satu ini anggota di sini. Ya. Kemudian 5 juga. Ya. Nah, ini ada lagi berapa? 8. Ya. Nah. Jadi baik 1, 5 maupun 8, ya mereka semuanya itu merupakan anggota A sekaligus merupakan anggota B. Ya, sehingga itulah A iris B. Oh ya, kalau kalian ada yang tidak mengerti ya, saya boleh diinterupsi ya, diinterupsi ketika saya menerangkan langsung diinterupsi ya, itu diperbolehkan. Ya. Itu adalah irisan ya, ini gabungan ya, gabungan yaitu lambangnya A gabung B. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi isinya ya yang menjadi anggota A gabung B ya itu
merupakan anggota semesta ya, anggota himpunan semesta yang merupakan himpunan A ataupun merupakan anggota B ya. Nah, di sini 1 boleh masuk ya. Nah, kemudian 2 boleh masuk. 4 boleh masuk. 5 boleh masuk. 6 boleh. 7 boleh. 8 boleh. 9 boleh. 10 boleh. Nah, ya. Nah, mengapa di sini tidak ada 3? 3 tidak ada di A gabung B ya. Nah, karena 3 ini bukan merupakan anggota A, bukan merupakan anggota B juga. Ya. Nah, jadi kalau ingin menjadi anggota A gabung B, ya, dia harus merupakan anggota boleh di A, boleh di B. Ya. Contoh. Nah, misalnya 1 ya. Nah, 1 ini boleh masuk A gabung B ya, karena dia anggota A. 2 boleh masuk ya di A gabung B karena dia anggota B. Ya, nah, kalau 3 nggak boleh karena 3 itu bukan anggota A, bukan juga anggota B. Ya, jadi kalau untuk menjadi anggota A gabung B itu ya itu minimal dia tergabung ke salah satu di antara A atau B. Gitu ya. Itu gabungan. Ya anggaplah misalnya semestanya ada lagi misalnya 11 dan 12 lah misalnya. Nah, beginilah ya, sampai 12. Nah, di sini 11-nya nggak boleh masuk ya. 11 nggak boleh masuk di sini. Kenapa? Dia bukan anggota A, bukan juga anggota B. Ya. Nah, 12 juga nggak boleh masuk karena dia bukan anggota A, bukan juga anggota B. Ya. Itu adalah gabungan ya. Kemudian berikutnya adalah komplement. Jangan komplement dulu. Ini aja misalnya pengurangan ya. Selisih A kurang B. Nah, A kurang B itu anggotanya apa? Ya, dia tuh wajib anggota A, tapi tidak boleh merupakan anggota B. Ya, lihat, dia wajib anggota A. Nah, 1 ini anggota A, tapi dia nggak boleh masuk di sini karena dia bukan anggota B. Ya, nah 4 anggota A, 4 anggota A, tapi dia bukan anggota B. Nah, masuk berarti 4 sini. Tuh ya. Nah, kemudian 5 anggota A, tapi dia anggota B juga. Oh, berarti nggak boleh. Ya. Berikutnya adalah 6 anggota A, dan dia bukan anggota B, boleh masuk. 8 anggota A, tapi dia anggota B juga, oh nggak boleh berarti. Nah, berarti hanya 4 dan 6 aja. Ya. Nah, kalau B kurang A, kebalikannya. Ya. Dia wajib anggota B, tapi nggak boleh merupakan anggota A. Ya. Contoh, 1 ini anggota B nih, tapi anggota A juga dia, nggak boleh berarti. Ya. 2 anggota B, ya. 2 anggota B, tapi dia bukan anggota A, nah berarti boleh masuk. 5 anggota B, tapi dia anggota A juga, nggak boleh. Ya. 7 anggota B, tapi itu bukan anggota A. Tuh. Ya. Nah, 8 anggota B, tapi dia anggota A juga, tapi nggak boleh. Ya. Dia anggota B, dia bukan anggota A, boleh masuk. 10 anggota B, dan dia bukan anggota A, dia boleh masuk. Nah, itu namanya selisih. Ya. Nah, jadi ada irisan, gabungan, selisih. Ya. Nah, kemudian penjumlahan. Ya. A tambah B. Ya. Nah, A tambah B itu adalah anggota gabungan yang bukan anggota irisan. Ya, jadi dia harus merupakan anggota gabungan atau gabung B, tapi dia nggak boleh, ya, nggak boleh merupakan anggota apa namanya itu irisan. Ya, sebagai contoh, nah 1 ini anggota gabungan, ya, tapi dia anggota irisan juga, tapi nggak boleh, ya. Nah 2 boleh, 2 dia anggota gabungan bukan anggota irisan, ya. 4 boleh,
Kemudian berikutnya adalah 5 nggak boleh ya karena anggota irisan. Nah, 6 boleh. Kemudian 7 boleh. Dia bukan anggota irisan. 7 boleh. 8 nggak boleh. 9 boleh, 10 boleh. 9. Nah, itu penyumbahan ya. Demikian juga B tambah A ya, A tambah B dan B tambah A sama saja. Jadi untuk irisan berlaku sifat komutatif ya, ini sama saja dengan B iris A. Ya. Untuk gabungan juga berlaku sifat komutatif sama saja dengan B gabung A ini. Ya. Nah, kalau selisih tidak berlaku sifat komutatif ya, A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Ya. Nah, untuk penyumbahan sama saja komutatif berlaku. Kemudian adalah operasi komplement. Ya. Komplement ya. Atau bisa juga A aksen ya. Lambangnya A komplement. Itu adalah anggota semesta yang bukan anggota A ya. Jadi A aksen itu maksudnya adalah himpunan semua anggota semesta yang bukan anggota A. Jadi dia wajib anggota semesta tapi nggak boleh bukan anggota A ya. Contoh anggota semestanya di sini kan ini ya. Ini semestanya. Kita salin lagi ke sini. Ya terlihat ya. A-nya yang ini. A-nya ini. Ya. Komplement. Nah, komplemennya semua anggota semesta yang bukan anggota A. Ya. Jadi 2 masuk ya. 1, 2, 3 ya. 7 9 10 11 12. Ya, ini adalah semua anggota semesta yang bukan anggota A ya. Ya kalau B komplement ya berarti B aksen ya, itu anggota semesta yang bukan anggota B ya. Tadi B-nya yang ini. Nah, ya. Anggota semesta yang bukan anggota B berarti 3 ya, 4 ya, 6 10 11 12. Nah. Itu adalah komplement ya. Jadi itu operasi-operasi pada himpunan ya. Irisan, gabungan, selisih, penjumlahan, komplement. Nah, apakah dari materi ini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Apakah dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Lupa. Belum ada? Oke. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan materi utama yaitu himpunan bilangan ya. Nah, kita mulai dari himpunan bilangan asli dulu ya. Sebentar saya tunjukkan dulu. Oke, ya, kita bahas dulu himpunan bilangan asli ya. Himpunan seluruh bilangan asli. Seluruh atau semua bilangan asli. Ya. Nah, bilangan asli itu ya dilambangkan ya secara internasional dengan lambang ini nih. Ya. Kalau kalian lihat di sini huruf N-nya itu agak berbeda ya. Kalau kita besar, coba misalnya kita besar ya. Nah, lihat. Jadi huruf N-nya agak berbeda ya. Istilahnya itu N double strike ya. N double strike seperti ini ya. Ini adalah lambang untuk
seluruh bilangan asli. Nah, yang terkecilnya itu adalah 1. Ya. Jadi 1 itu merupakan anggota terkecil, ya, anggota yang nilai yang paling kecil di dalam himpunan bilangan asli. Ya. Berikutnya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ada tanda 3 titik. Ya. Itu menunjukkan bahwa banyaknya anggota himpunan bilangan asli ini tidak berhingga banyaknya. Ya. Sehingga digunakan tanda 3 titik. Kalau saya tutup seperti ini, ya, ini salah, ya, karena dengan demikian anggota bilangan aslinya hanya 6. Ya. Nah, sedangkan kalau kita bicaranya seluruh bilangan asli, ya, selain 6 masih ada lagi yang berikutnya, ya, ada berhingga banyaknya. Nah, di sini saya gunakan tanda 3 titik. Ya. Nah, ini tanda 3 titik ini untuk menunjukkan kehinggaan. Nah, berikutnya adalah itu adalah himpunan bilangan asli. Nah, misalnya saya contoh seperti ini, ya. Misalnya X, ya, ditambah 3, ya, sama dengan 12, ya. Nah, di mana X ini, ya, misalnya saja dibatasi, dia harus merupakan anggota bilangan asli, ya, dia harus bilangan asli, dibatasi seperti ini. Nah, ini namanya pembatasan, ya, ini namanya pembatasan. Nah, apakah ada jawabannya untuk X? 4, Pak. 4. Apakah 4 ditambah 3 sama dengan 12? Bukan. 9. 9. Betul? 9 ditambah 3, 12? Betul, Pak. Betul. Ada jawaban, ya. Betul, Pak. Oke. Lanjut lagi, ya. Nah, misalnya saya mempunyai satu persoalan seperti ini, ya. X ditambah 10 sama dengan 15. Jadi nilai X-nya ada nggak? Ya, ada, Pak. Berapa? 5. 5. Ya. Nah, ini ada jawaban A. Ada contoh yang lain? Contoh nggak ada jawabannya itu gimana, Pak? Maksudnya? Nah, sebentar, ya. Nah, pokoknya gimana? Nah, bilangan asli berapa? Bilangan asli mana yang ditambah 10 menghasilkan 3? Nggak ada, Pak. Nah, ini contoh tidak ada jawaban. Ya. Iya. Nah, ini tidak ada jawaban. Ya. Nah, dengan demikian di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata bilangan asli ini masih memiliki kelemahan. Ya. Nah, inilah menjawab pertanyaan, ya, kenapa sih kita tidak bekerja dengan bilangan asli aja, ya? Kenapa harus ada bilangan yang lain-lain? Harus ada bilangan negatif, ya. Kemudian harus ada bilangan tahan dan sebagainya. Kenapa sih nggak hanya bilangan asli aja? Itu karena memang ada kelemahan, ya. Kelemahannya seperti itu contohnya, ya. Nah, kita tidak akan terbentur masalah tadi, ya. Bisa jadi ada yang tidak punya jawaban, ya. Nah, karena itulah himpunan bilangan asli, ya, dianggap tidak memadai, tidak cukup, ya. Nah, sehingga perlu disempurnakan, ya, perlu disempurnakan. Nah, namun ini waktunya sudah kurang dari 1 menit lagi, ya. Nah, kita bisa keluar dari Zoom meeting yang ini, nanti kita masuk lagi dari link yang barunya lagi, ya, yang ada di SIPS, ya. Terima kasih.